Bapak Ibu, kita sudah bergabung 20 orang, ada 4 orang lagi yang belum bergabung. Apakah tadi gabung semua, Pak Ketua? Tadi mata kuliah sebelumnya gabung semua, Bu. Di mana Pak Muel? Tadi gabung semua, Pak? Hadir semua, Pak? Iya, tadi mata kuliah sebelumnya. Oke. Kita lanjut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bu. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangatkah? Semangat, Bu. Oke. Insya Allah ya. Hilangkan loyo-loyo ya, Bu. Bagi mata yang udah mulai 50%, silakan disiram air sedikit. Bila perlu pakai air es jadi agak seger. Bagi yang mau sholat zuhur, kalau tadi belum sempat, tapi saya rasa udah sholat ya Bu, udah pada sholat ya. Karena kan ada waktu 15 menit tadi ya rehat ya. Setelah selesai kuliahan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ke-6. Berarti setelah selesai minggu ini tinggal 2 kali pertemuan lagi ya Bapak Ibu. Saya doakan semua Bapak Ibu selalu sehat dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini saya cek kembali absen kita ya. Dua 23 orang Pak Muel. Saya checklist. Siapa yang satu lagi nih ya, belum gabung ya. Pak Iko Mustafa ada. Ibu Lisa. Lisa Al-Hadir. Ya, hadir semua kita berarti nih, 23 peserta. Karena Bu Liza kan nggak ada dari awal ya. Oke, alhamdulillah semua ikut bergabung. Bapak Ibu, di pertemuan ke-6 ini kita akan memasuki perkembangan orang dewasa. Jadi untuk presentasi apakah kelompok sudah siap? Kira-kira karena ini kelompok B, mungkin apakah karena nggak saya ingatkan di awal atau gimana, materinya tadi pagi ya baru nyerahkan ya, tapi udah nggak apa-apa, mungkin lupa, faktor usia juga mungkin ya, jadi saya maklumi. Udah ada semua nih kelompok 4. Ibu Lisa, Ibu Margaret, Ibu Nur Sailan, Ibu Mariana. Siap Bu? Siap Bu, hadir Margaret. Ya, siap semua kira-kira. Apakah sudah siap untuk bertempur? Bentar ya Bu, satu orang lagi sholat Bu. Oke, sambil nunggu yang sholat, bisa disiapkan Bu PPT-nya.
Baik, Bu, saya share ya. Bentar ya, saya izin share. Oke. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada kelompok 4. Iya, kita bisa mulai ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami dari kelompok 4. Bisa, Bu? Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dosen kami serta ibu-ibu kita yang lain serta bapak-bapak semuanya. Kami akan mencoba mempresentasikan modul 4 ya dari kelompok 5. Kami kelompok 5 mempresentasikan modul 4 dengan judul Pertumbuhan Fisik dan Perkembangan Intelektual. Baiklah, untuk selanjutnya KB pertama akan dibacakan oleh teman kami Ibu Lisa. Bu Lisa. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Miss langsung Bu Margaret diperbesarlah tulisan. Ibu Lisa, tarik napas dulu, tenangkan dulu. Ya, Bu. Jangan nervous. Bu Margaret tulisannya diperbesar dulu. Oke. Nah, oke lah. Nah, itu diperbesar aja. Klik. Oke lah, aku baca ya. Pertumbuhan fisik, perkembangan fungsi aspek-aspek fisik orang dewasa terus berjalan. Bentar, Bu. Iya, bentar. Hilang. Itu tanda negatif di samping diklik aja. Udah keluar. Stop. Aku pensil. Oke, pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Area. Ada? Belum bentar ya. Kok kecil dia ya? Kok jadi begini? Tunggu, Heng. Belum terlihat lah. Ada? Belum bentar, Seng. Lagi melewati angkasa. Kok belum nampak Iya. Yang ini. Oke, ini nampak ya. Udah Tapi ini kecil lah, diperbesar lah. Hilang. Langsung hilang Ini? Wah. Ada? No. Ada? No. Enggak kelihatan. Ini? Ada? Tidak ada. Tidak ada presentasi. Oke,
Oke, ini Ada, Bu. udah. Ini udah, tapi tulisan Hilang lagi. tulisanku hilang, nggak ada. Bentar. Ini ada, Bu. Ini efek kelelahan, refresh dulu. Ada, Bu. Oke, ada. Di pembesaran negatif di samping diklik. Negatif di samping. Besarkan dulu apanya. Iya. Oke. Nah, itu negatif ya, guys. Klik. Atau tombol F5 aja. Nah, Bisa ya. Ini kok Oke. nggak hitam nih ya? Kok Ini hitam? apanya? Oh ya. Bu, KB satunya yang bukan ini dulu loh. Ini strike kedua. Ini ada slide kedua. Strike yang pertama lah. Yang kedua, strike kedua. Ada KB3. Dari depan lah. Bentar, Bu. Ini lagi usaha. Kok suka-suka dia jalan ya? Nggak bisa dikontrol loh. Minum aqua dulu, Bu. Minum aqua. Strike kedua. Strike kedua. Ini kan strike pertama, oke. Sudah, Bu. Baru strike kedua. Oke, ini. Oke. KB1. A. Pertumbuhan fisik. Perkembangan fungsi aspek-aspek fisik orang dewasa terus berjalan sesuai dengan jenis pekerjaan, pendidikan, dan latihan serta hobi-hobi aktivitas fisik. Selanjutnya, usia dewasa merupakan usia yang secara fisik sangat sehat, kuat, dan cekatan dengan tenaga yang cukup besar. Kekuatan dan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kebiasaan hidup, kebiasaan makan, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, Bu. B. Perkembangan intelektual. Kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda terus berkembang lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Perkembangan ini tergantung pada pengetahuan dan informasi yang dikuasai. Semakin tinggi dan luas ilmu pengetahuan dan informasi yang dimiliki, semakin tinggi kualitas kemampuan berpikir. Selanjutnya, C. Perkembangan moral. Pada masa dewasa, berlangsung perkembangan moral. Melalui pengalaman moral, orang dewasa mengubah pemikiran-pemikiran moral menjadi perbuatan moral. Bekerja untuk perkembangan karir merupakan tuntutan dan karakteristik utama dari masa dewasa. Selanjutnya, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata tentang perkembangan moral pada pria dan wanita. Kalaupun ada perbedaan, bukan karena faktor jenis kelamin, tetapi oleh faktor tingkat pendidikan profesi. Selanjutnya, menurut Gilligan, tahap perkembangan moral wanita dewasa ada 3, yaitu 1. Orientasi terhadap keberadaan diri. 2. Kebaikan sebagai pengembangan diri. 3. Moralitas tidak berbuat kekerasan. Selanjutnya, KB2 saya serahkan selanjutnya ke Bu Margaret. Terima kasih, Bu. Untuk KB2, yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Para ahli berpendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dilandasi oleh aliran yang diyakininya. Yang pertama, aliran nativisme. Tokoh utama dari aliran ini ialah Schopenhauer, seorang filosof Jerman. Para ahli yang mengikuti aliran nativisme ini berpendapat bahwa perkembangan orang dewasa itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau disebut hereditas. Nah, aliran filsafat nativisme dijuluki sebagai aliran pesimistis, yaitu memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam.
Para penganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan individu manusia termasuk di dalamnya orang dewasa ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Nah, yang kedua, aliran empirisisme. Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke. Para ahli yang mengikuti pendirian empirisisme atau empirisme mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendirian aliran nativisme. Pengikut aliran empirisisme berpendapat bahwa perkembangan orang dewasa itu semata-mata bergantung pada faktor lingkungan. Doktrin aliran empirisisme yang amat termasyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang artinya batu tulis kosong atau lembaran kosong. Nah, perkembangan orang dewasa semata-mata pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaannya sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, penganut empirisisme menganggap setiap anak lahir dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat. Tak punya kemampuan dan bakat apa-apa yang kelak pada saat dewasa bergantung pada pengalaman atau lingkungan yang mendidiknya. Nah, yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran ini dirumuskan oleh Western. Aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisisme dengan aliran nativisme. Aliran konvergensi ini berpendapat bahwa perkembangan orang dewasa itu sangat dipengaruhi oleh faktor pembawaan maupun lingkungan. Bakat sebagai kemungkinan yang telah ada pada masing-masing orang dewasa tidak akan berkembang dengan optimal apabila tidak didukung oleh lingkungan yang sesuai. Nah, faktor-faktor tertentu yang paling berpengaruh dalam kehidupan orang dewasa yang akan mempermudah perkembangannya adalah yang pertama, kekuatan fisik. Kelima, dapat mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang timbul pada masa orang dewasa. Kekuatan fisik yang prima pada orang dewasa memungkinkan mereka untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, memperoleh keturunan, dan mengelola kehidupan keluarganya. Sebaliknya, kekuatan fisik yang tidak prima menghambat orang dewasa untuk mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ada 7 kebiasaan hidup sehat yang perlu dilakukan oleh orang dewasa untuk memelihara kekuatan fisik, yaitu yang pertama sarapan pagi, kedua makan secara teratur, ketiga makan secukupnya untuk memelihara berat badan normal, yang keempat tidak merokok, yang kelima tidak meminum minuman yang terakhir tidur secara teratur 7-8 jam setiap hari. Nah, yang kedua, kemampuan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20-an dan 30-an. Sesudah itu, kemampuan ini sedikit ya, serta memudahkan mereka bergaul dan berkomunikasi baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan. Dan yang ketiga, kemampuan mental. Nah, kemampuan mental yang dimiliki orang dewasa sangat penting kedudukannya untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru. Adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Nah, yang keempat, motivasi. Pada masa dewasa, individu terdorong untuk mulai berkembang, memilih pasangan hidup, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, motivasi untuk berkembang memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan orang dewasa. Yang kelima, model peran. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat orang dewasa. Sebaliknya, orang dewasa yang masih berinteraksi dengan remaja dan mengikuti perilaku remaja dan tetap berperilaku remaja
dan bukan pola perilaku orang dewasa, mereka hampir tidak memperoleh kesempatan atau motivasi untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Nah, selanjutnya untuk KB3 saya persilahkan ke Ibu Mariani. Silakan Bu, terima kasih. Ibu Iya, Mariani. terima kasih. KB3 yaitu perbedaan individu orang dewasa. Unsur-unsur perbedaan individu orang dewasa yang disebabkan oleh pembawaan dan lingkungan, diantaranya adalah perbedaan dalam minat, kecerdasan, dan kepribadian. Oke. Terus Bu, Oh, pertama yang dimaksud perbedaan dalam minat, yaitu ini dibagi lagi ya Bu dalam beberapa bagian. Pertama yaitu minat pribadi. Minat pribadi orang dewasa itu selalu menyangkut kehidupan seseorang secara tertentu, yaitu apa saja dalam minat pribadi. Dalam perbedaan dalam minat ini terbagi lagi, ada beberapa pembagian, yaitu satu, pertama penampilan. Minat terhadap penampilan sangat kuat bagi pria dan wanita dewasa pada umumnya. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Minat terhadap pakaian dan perhiasan. Perhatian terhadap pakaian dan perhiasan tetap berperan kuat dalam masa dewasa. Terus uang. Orang dewasa lebih tertarik pada uang karena uang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah minat terhadap agama. Orang-orang dewasa umumnya menaruh cukup perhatian pada agama. Orang tua sering merasa bahwa mengajarkan dasar-dasar agama yang dianut kepada anak itu merupakan tanggung jawab moral sebagai orang tua dan kewajiban juga untuk memberi teladan kepada anak-anaknya. Lanjut, Bu. Terus satu, minat pribadi. Bu, lanjut Bu, nggak jalan slide-nya. Bu Margaret. Minat yang kedua nih, minat rekreasi. Iya. Selanjutnya yaitu minat rekreasi. Istilah rekreasi diartikan sebagai, Bu, terlalu cepat Bu, rekreasinya belum dibacain. Ya. Ada Bu? Ada ya? Minat rekreasi ada ya? Udah lewat, Bu. Ini minat rekreasi. Minat Betul, sosial, Bu? Karet. Yang tampil minat sosial. Iya. Oke. Ya, minat rekreasi. Yang kedua, minat rekreasi. Nah, istilah rekreasi dewasa, orang dewasa, semua orang dewasa mesti memiliki posisi dalam kehidupan sosial, entah itu dalam lingkungan sosial secara luas atau lingkungan sosial, sekolah atau perguruan tinggi ataupun lingkungan keluarganya. Posisi-posisi tersebut menantang orang dewasa untuk berperan di dalamnya dan mengadakan aktivitas tertentu seirama dengan perannya tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan aktivitas sosial orang dewasa, yang pertama yaitu mobilitas sosial. Yang kedua, status sosial ekonomi. Yang ketiga, lamanya tinggal dalam kelompok suatu masyarakat. Yang keempat, kelas sosial. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, jenis kelamin. Yang ketujuh, umur
kematangan, yang ke-8 urutan kelahiran, yang ke-9 keanggotaan dari tempat beribadah. Lanjut, Bu. Bu Margaret. Bu Margaret. Nggak jalan, Bu. Oh, udah Bu. Ntar lagi loading tuh, Bu, macet-macet. Pribadian kan? Ini sih udah Selesai. ada? Ada Bu? Nggak ada, Bu. Nggak nampak, Bu. Ya di tempat saya ada. Bentar ya Bu ya. Saya coba. Ini nampak Bu? Ada? Masih minat sosial, Bu. Tadi udah dibacain. Loh kok nggak jalan ya? Soalnya di tempat saya sudah kepribadian. Sekarang Bu, sudah saya Iya. klik. Ada? Iya, ada, Bu. Ya, saya terus. Oke. Ada Bu? Iya, yang B. Udah, Bu. Oke. Yang B sekarang perbedaan kepribadian. Kepribadian orang dewasa di sini mengacu pada kualitas total perilaku orang dewasa yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Yang dimaksud kata unik di sini ialah bahwa kualitas perilaku orang dewasa itu bersifat khas sehingga dapat dibedakan individu orang dewasa yang satu dengan individu yang lainnya. Lanjut, Bu. Ada Bu, kecakapan itu kan? Nah, sekarang perbedaan dalam kecakapan. Kecakapan orang dewasa yang satu dengan orang dewasa yang lainnya itu berbeda. Orang dewasa yang tampak dapat bertindak secara cepat atau waktunya singkat, tepat hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan dengan mudah tanpa menghadapi hambatan dan kesulitan yang berarti. Lazim dikenal dengan orang yang cakap. Kecakapan sering juga disebut abilitas yang dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut, yaitu kecakapan nyata atau aktual, yang kedua kecakapan potensial. Lanjut, Bu. Ya, ada? Selesai ya, Bu? Ada KB 4, masih ada KB 4. Ya, di tempat. KB 4 akan dibacakan oleh Bu Nursa Elan Lubis. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan KB 4. Kebutuhan orang dewasa. Menurut Maslow, kebutuhan orang dewasa ada 5. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat biologis. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan akan harga diri. Kelima, kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Menurut Morgan, kebutuhan orang dewasa ada 4, yaitu kebutuhan untuk melakukan suatu aktivitas. 2, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. 3, kebutuhan untuk mencapai hasil. 4, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Menurut Murray dan Edward, Bu, next Bu. Kebutuhan orang dewasa ada 15. Nah, pertama, kebutuhan berprestasi, kemudian kebutuhan rasa hormat, kebutuhan keteraturan, kebutuhan memperlihatkan diri, kebutuhan otonomi, kebutuhan afiliasi, kebutuhan intrasepsi, kebutuhan berlindung, kebutuhan dominan, kebutuhan merendah, kebutuhan memberi bantuan, kebutuhan perubahan, kebutuhan ketekunan, kebutuhan
heteroseksualitas, kebutuhan agresi. Lanjut, Bu. Bu Margaret, lanjut. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa atau muda. Yang pertama, mengembangkan sikap, wawasan, dan pengalaman nilai agama. Kedua, memperoleh atau memulai suatu pekerjaan. 3, memilih pasangan. 4, mulai memasuki pernikahan. 5, belajar hidup berkeluarga. 6, mengasuh dan mendidik anak. 7, mengelola rumah tangga. 8, memperoleh kemampuan dan kemantapan karir. 9, mengambil tanggung jawab atau peran sebagai warga masyarakat. 10, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Lanjut, Bu. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa madya. Pertama, memantapkan pengalaman nilai-nilai agama. Kedua, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Ketiga, membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Keempat, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik. Kelima, memantapkan keharmonisan hidup berkeluarga. 6, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir. 7, memantapkan peran-perannya sebagai orang dewasa. Lanjut, Bu. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa lanjut atau masa tua. Pertama, lebih memantapkan diri dalam mengamalkan norma atau ajaran agama. 2, mampu menyelesaikan diri dengan menurunnya kemampuan fisik dan kesehatan. 3, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. 5, membentuk hubungan dengan orang lain yang seusia. 6, memantapkan hubungan yang lebih harmonis dengan anggota keluarga, seperti anak, menantu, dan cucu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman kita sekalian, hasil dari pemaparan tugas kami dari modul 4. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan atau bertanya, kami silakan ya, Mbak, Bu. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6. Ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya Bu, silakan dari Ibu siapa ya, dari kelompok berapa? Ibu Ramadhani Bu dari kelompok 5. Ya Ibu Ramadhani, silakan Bu. Ya, saya ingin bertanya, jelaskan ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksi lingkungannya. Bisa sekali lagi Bu diperjelas pertanyaannya? Jelaskan ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksi lingkungannya. Iya, pertanyaan Ibu Rahmadani ya Bu ya, dari kelompok berapa tadi Bu? 5 ya Bu ya? 5 Bu. Ya, kelompok 5 yaitu jelaskan ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksi dengan lingkungannya ya Bu ya? Iya Bu. Ya Bu, oke. Next Bu, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Saya Bu. Saya Bu. Iya Pak, silakan Pak Samuel. Saya dari kelompok 6 Bu. Mau tanyakan, kira-kira tadi kan yang mempengaruhi perbedaan individu itu ada dari faktor lingkungan dan pembawaan. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak faktor lain? Itu saja dulu. Ya Pak Samuel, oke Pak. Saya perjelas lagi ya Pak pertanyaan Bapak. Faktor apa lagi yang mempengaruhi perbedaan individual selain?
selain faktor lingkungan dan pembawaan. Faktor apa lagi ya yang mempengaruhinya ya Pak ya? Iya. Iya, oke Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Samuel. Kami beri kesempatan satu orang lagi Bu untuk bertanya biar sesi pertama ini 3 penyanyi. Setelah itu kami tutup dan beri kami kesempatan untuk menjawabnya. Ya Bu, kami izinkan. Tapi satu lagi nih soalnya, tolong. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Novi. Iya Bu, saya Novi Mariono dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, coba pemakala jelaskan bahwa kebutuhan orang dewasa itu bersifat dinamis. Ya, saya ulang ya pertanyaan Ibu Novi. Coba pemakala jelaskan bahwa kebutuhan orang dewasa itu bersifat dinamis ya Bu ya? Iya Bu, benar. Iya. Di sini udah ada 3 orang penanya Bu. Ibu dosen dan teman-teman, tolong beri kami kesempatan ya untuk ini mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, kepada kelompok 4, kami beri waktu untuk berdiskusi sejenak.
Bapak Ibu sambil menunggu kelompok 4 berdiskusi, bisa silahkan buka LMS-nya untuk pengecekan absen. Sudah dicek Bapak Ibu, LMS 123 apakah masih bermasalah atau sudah 100%? Belum, Bu. Saya pertemuan 1 masih 0%, Bu. Tapi untuk keseluruhan Bu, coba lihat Bu. Saya juga, Bu. Pertemuan 1, 2, 3 masih 0, Bu. Tapi untuk yang di Alkos kan ada itu. Coba Bapak Ibu cek, karena kalau kelas A tadi juga seperti itu, tapi dilihat dari Alkosnya sudah 100% mereka. Absensinya nggak bisa diisi, Bu. Untuk yang pertemuan berapa? 6, Bu. Sepertinya yang ke-6 udah saya isi. Sudah, Bu. Pertemuan 6 nggak bisa, Bu. Ntar ya, saya cek ulang ya. Hadiran tuh. Coba buka lagi Bapak Ibu. Udah bisa ya? Bagaimana Ibu, kelompok Ibu Margaret? Masih butuh waktu? Iya, Bu.
Kami dari kelompok 4. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rahmadani. Jelaskan ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksi dengan lingkungannya ini antara lain pertama yaitu karakter yang mengacu pada konsekuen, tidaknya dalam melakukan aturan etika perilaku atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat, atau konsisten tidaknya tindakan dalam menghadapi situasi lingkungan yang serupa atau berbeda-beda. Yang kedua, temperamen yang mengacu pada cepat atau lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu sikap. Nah, sikap yang mengacu pada positif atau negatif atau ambivalensinya sambutannya terhadap objek-objek atau orang seperti benda, apalagi peristiwa, norma atau nilai etis, estetis dan sebagainya. Yang keempat yaitu stabilitas emosional. Yang mengacu pada mudah tidaknya tersinggung seseorang seperti marah, menangis, atau putus asa. Yang kelima, tanggung jawab yang mengacu pada menerima atau cuci tangan atau melarikan diri dari resiko atau tindakan dan perbuatannya. Yang keenam, sosiabilitas yang mengacu pada keterbukaan atau ketertutupan dirinya serta kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin demikianlah pendapat saya. Ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Ibu Rahmadani, kami kembalikan. Udah sesuai, Bu? Saja udah paham? Ya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Gimana yang lain? Jelaskan ciri-ciri orang dewasa ya. Ciri-ciri apa tadi? Jelaskan ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang interaksi dengan lingkungannya. Mungkin untuk lebih jelas, mungkin untuk lebih jelas Ibu Rahmadani bisa baca modul halaman 4.29 sampai dengan 4.30, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Jadi maksudnya di sini kan kita tempat sharing. Jadi apa yang kurang dipahami itu yang kita tanya. Jadi kalau yang di buku itu berarti kan memang berarti kurang membudayakan membaca gitu. Oke, silakan lanjut. Nomor 2-nya, Bu. Untuk nomor 2 bisa dibantu dijawab oleh Ibu Lisa. Oke, Bu, terima kasih. Menurut kami, selain faktor lingkungan dan bawaan, faktor lainnya adalah itu tentang pengalaman. Nah, pengalaman di sini dimaksudnya adalah penerimaan orang dewasa terhadap pengaruh dari lingkungan. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat dari konsep ini, dalam proses pengembangan orang dewasa itu akan terus berlangsung dalam organisme orang dewasa.
Semakin lama, semakin disadari oleh setiap individu, maka itulah menjadi sebuah pengalaman. Itu saja, Bu. Pak Samuel? Silakan yang lain. Karena banyak faktor itu ya, banyak faktornya. Ya, selain faktor lingkungan dan pembawaannya, menurut kami itu faktor pengalaman. Kalau untuk orang faktor dewasa. Pengalaman. Ada lagi yang lain? Menurut teman-teman yang lain masih ada? Tambahan? Faktor nutrisi kira-kira berpengaruh nggak ya, Bu? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh. Karena semakin bagus nutrisi yang diterimanya, semakin apa, Bu Lisa? Banyak itu ya, ada berapa faktor itu ya? Ada faktor nutrisi, ada faktor keturunan. Yang lain? Selain Ibu Lisa? Ayo. Cukup kira-kira Pak Muel? Jadi bukan hanya 2 faktor itu aja Pak Muel ya? 4, Bu ya, ada 4. Ada 4 atau 7 tuh ya? Faktor pendidikan kira-kira mempengaruhi ya Ibu-ibu ya? Tapi masuk pengalaman kayaknya tuh, Bu. Kalau pendidikan. Pendidikan ya? Masuk pengalaman, Bu. Ini sih pengalaman. Bagian dari pengalaman sih, Bu. Oke, baiklah lanjut Bu. Berarti udah paham Pak ini ya, Pak Samuel ya? Lumayan lah, Bu. Karena saya pancing pendidikan, Bapak terus paham pengalaman kan gitu. Iya sih, Bu. Karena tadi Ibu Lisa bilang pengalaman kan. Ada dibilang Ibu Lisa tadi pengalaman atau pendidikan. Jadi itu yang saya ingat tadi. Berarti pendidikan tuh bagian dari pengalaman itu, Bu. Tadi Ibu Lisa bilang tadi ada. Oke, lanjut Bu, soal yang ketiga tadi. Soal yang ketiga mungkin bisa dibantu oleh Ibu Nur Saelan Lubis. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga yang berasal dari Ibu Nopi. Apa maksud dari kebutuhan orang dewasa itu bersifat dinamis? Maksudnya adalah bahwasanya kebutuhan orang dewasa itu berubah-ubah sesuai dengan sifat kehidupan manusia itu sendiri. Bisa saja suatu saat ini dianggap menarik dan diinginkan dan dibutuhkan, pada suatu saat nanti bisa jadi tidak tertarik dan tidak dihiraukannya lagi pada waktu yang berbeda. Dia berubah-ubah gitu. Saya kembalikan pada penanya. Gimana Bu? Memang dinamis itu adalah berubah-ubah. Makanya orang dewasa sifatnya dinamis, lebih dinamis. Jadi pada saat ini dia membutuhkan sesuatu itu mungkin 2 tahun ke depan itu tidak dibutuhkannya lagi. Bagaimana Ibu Nopi jawabannya? Apa sudah cukup puas atau mungkin Ibu Nopi sendiri tahu tuh jawabannya, Bu? Mungkin mau sharing kali. Iya Bu, jawabannya sudah pas tadi yang dibilang Ibu Elan. Mana tahu ada pengalaman pribadi. Ya kan Bu, pengalaman pribadi mungkin tentang dinamis tadi, kebutuhan orang dewasa, kenapa dibilang dinamis, mungkin terjadi dengan diri Ibu sendiri. Kan bisa jadi seperti itu kan?
Mungkin saat ini Ibu membutuhkan handphone baru tipe yang lagi sekarang nih kalau anak-anak gadis yang apa ya, yang ada gaya-gayanya agak gimana gitu, minta IP 12, tapi rupanya 2 tahun mendatang, udah nggak musim lagi rupanya, udah ketinggalan. Pernah tahu ada pengalaman Ibu seperti itu. Ini tahun ini kok aku kepingin ini ya, rupanya 2 tahun, setahun depan, gak usah pun setahun, mungkin 6 bulan ke depan, kayaknya udah nggak selera lagi lah. Makanya dibilang sifat orang dewasa itu dinamis ya Bu ya. Lanjutkan Bu Mariana. Untuk selanjutnya kami buka sesi kedua ya Bu ya. Ya, ini penanyaannya ini udah pada ngantuk semua loh. Jadi kalau bisa coba matanya dulu lotot-lototan dulu Bu sebentar Bu. Ini efek jam ini, pengaruh waktu. Sudah mulai lelah. Jadi 3L, letih, lesu, lemah, 4 Bu. Enggak 3, 4 loyo. Jadi ibu-ibu saya harapkan semangat dulu. Kalau ada di situ kopi, tolong dihirup dulu kopinya. Ya agak dibasuh mukanya bagi yang udah mulai lowbat matanya. Boleh dibasuh sejenak Bu, biar segar kembali. Kalau kita mungkin tatap muka, masih bisalah kita ada yel-yelnya atau hiburan gitu ya Bu ya. Ini kita berhubung daring jadi ya seperti ini. Oke, silakan Bu Mariana. Iya, teman-teman yang lain kami buka ya Bu, Pak, untuk season yang kedua, 3 orang penanya Pak, Bu. 2 Bu. Oh iya, 2 pun boleh lah. Kan Bu Mariana sudah mulai semangat dia kan. Kasih bonus lagi 1. Iya Bu, Pak, silahkan Bu, Pak, kami buka season penanya untuk 2 orang penanya Bu. Kelompok 6 sudah, kelompok 5 sudah. Oke, kelompok 1 mana ini? Bu Nur Asima, Bu Nur Atika, Bu Nur Jana. Pak Morgan mana nih? Bu Mutiara, Bu Nadia, Bu Novi. Saya tadi Bu Novi dari Bu Novi ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 mana nih? Mario, Mila, Mawada. Bu Marini kasih semangat dulu Bu Marini, kelompok yang lain Bu Marini. Iya Bu. Oke, maaf Bapak Ibu, di rumah mati lampu jadi wifi-nya mati. Ini baru saya sambungkan hotspot. Sama Bu, mati lampu juga. Mati lampu juga? Iya Bu. Tuh,
kacau kita nih baterai laptop. Ibu Mariana. Iya, Bu. Dengan Ibu Mila ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Apa yang ingin ditanyakan, Bu? Ya, Bu. Dewasa muda secara sehat, kuat dan cekatan, tetapi kekuatan kesehatan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan hidup. Tolong Ibu jelaskan kenapa demikian. Terima kasih, Bu. Bu Mila, bisa minta tolong dijelaskan lagi, Bu. Kayaknya jaringan saya ke jaringan Ibu ya, Bu, yang putus-putus. Iya, saya dari masuk dia, Bu, jaring. Saya ulang. Coba ulang lagi kayaknya. Mati lampu kayaknya Bu menyeluruh. Nggak dengar juga di sini. Dengar Ibu Mariana suara saya. Ibu. Coba ulang lagi, Bu. Suara Ibu bilang kresek-kresek. Di rumah saya pun udah gelap nih, udah mulai gelap nih. Ulang ya, Bu Mariana. Bu, ulangi lagi, Bu, ya. Minta tolong, Bu. Iya. Seperti kita ketahui bahwa usia dewasa muda merupakan yang secara fisik sangat sehat, kuat dan cekatan. Tetapi kekuatan dan kesehatan badan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan hidup. Tolong Ibu jelaskan mengapa demikian. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan Bu Mila yaitu usia muda itu merupakan usia yang secara fisik sangat sehat, kuat, cekatan. Tetapi kekuatan dan kesehatan badan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan hidup. Mengapa demikian? Begitu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Mila. Lanjut, Ibu-ibu atau Bapak-bapak yang mungkin untuk yang mau bertanya untuk pertanyaan yang kedua di sesi yang kedua juga ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1, Bu, yang belum berpartisipasi. Mana nih Bu Nurasima, Bu Nuratika, Nurjana? Saya Bu, tapi di sini masih lampu. Suara saya kedengaran nggak ya Bu? Dengar Bu. Halo Bu. Halo Bu. Jana ya Bu ya. Halo Bu. Iya Bu. Dengar nggak ya Bu? Soalnya saya putus-putus masih lampu. Iya, suara Ibu. Kedengaran nggak Bu? Dengar Bu, dengar. Oke. Apalagi suara tangisannya lebih dengar lagi. Jadi di sini Bu, saya mau bertanya, dari ini perkembangan kognitif merupakan transisi dari apa yang ingin saya ketahui menjadi bagaimana sebaiknya saya menggunakan apa yang saya ketahui, kemudian menjadi mengapa saya perlu tahu. Mengapa demikian ya Bu? Bu, bisa diulang sekali lagi ya Bu, biar diperjelas maksudnya pertanyaannya. Menurut saya. Menurut iya, sekali. Ya, jadi di sini menurut saya bahwa perkembangan kognitif itu kan merupakan transisi dari apa yang ingin saya ketahui. Kemudian menjadi bagaimana sebaiknya saya menggunakan apa yang saya ketahui. Kemudian menjadi mengapa saya perlu tahu.
kenapa harus seperti itu Bu gitu, dan bagaimana ininya penjelasannya itu maksudnya seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Iya Bu Nurjana. Pertanyaan Bu Nurjana saya perjelas lagi ya Bu. Menurut Skain, bahwa perkembangan kognitif itu merupakan transisi dari apa yang ingin saya ketahui menjadi bagaimana sebaiknya saya menggunakan apa yang saya ketahui, kemudian menjadi mengapa saya perlu tahu. Jadi mengapa demikian, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kami mohon waktu tadi ya, ibu-ibu, ibu dosen juga waktunya untuk mencari jawabannya, Bu. Silakan, Bu. Mati lampu di sini. Jadi sepertinya kendala kita mati lampu ini ya. Iya, Bu. Iya Bu, mati semua Bu. Sini juga mati. Baterai Bapak Ibu masih aman. Ini baterai HP saya tinggal 40, laptop tinggal 50. Cuman biasa laptop langsung dicok aja tuh. Bentar lagi nyawanya berarti. Berarti LMS pun agak payah dibuka ya Bapak Ibu. Jadi untuk antisipasi itu latihan ada di halaman 419. Ini sambil kita menunggu kelompok 4 berdiskusi. Latihan kita Pak halaman 4.19. Untuk tugas TT ketiga nanti seperti biasa saya koordinasi dengan Pak Samuel, nanti akan saya kirimkan. Ya, Bu. Tapi saya harapkan kepada Bapak Ibu tolong penyerahannya 2 hari, maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan TUEP ke-7 nanti harus semua sudah terkumpul. Berarti hari apa itu Bu? Hari kita kan Pak hari Sabtu, berarti hari Kamis malam itu maksimal ya, tapi mudah-mudahan nggak sampai hari Kamis malam udah terkumpul lah. Itu batas akhir Pak, batas akhir pengumpulan. Oke. Kita pertemuan hari Sabtu, berarti hari Kamis harus sudah semua dikumpul. Gimana Bu Mariana? Masih butuh waktu kah? Bapak Ibu apa ada pemberitahuan ya PLN mati? Mati semua ini Bu kayaknya. Ya Bu, mati semua ini Bu. Sampai sini mati semua ini Bu. Jadi kita nikmati aja lah dulu ya. Sampai mana batas sininya, batas kemampuan baterai kita. Udah mau habis pun Bu baterainya. Ya kita tunggukan sampai habis lah Bu. Karena kan bukan kemauan kita kan, harap maklum ya. Nanti Bapak Ibu tolong di ruang diskusi semuanya aktif.
Itu saya rasa Bu Mariana untuk soal yang nomor 2 itu kan pendapat para ahli kan, pendapat ahli. Jadi itu soalnya Bu Nurjanah itu dia mengarah pendapat kita itu ya Bu Mariana. Karena kan itu para ahli yang menyatakan seperti itu. Ya Bu.
Gimana Bu Lisa, Bu Margaret, Bu Nur Sailan, Bu Mariana? Harus berapa lamakah kami menunggu? Ya, Bu. Saya coba jawab yang kali satu ya, Bu ya. Silakan, Bu. Tadi pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa ya? Ulangi pertanyaan Bu Mariana. Mariana tadi Usia nyatet kan? Usia dewasa muda merupakan usia yang secara fisik sangat sehat, kuat, ya kan? Nah, mengapa dipengaruhi kemampuan ekonomi? Menurut saya kemampuan ekonomi, kondisi kemampuan ekonomi yang baik yang memungkinkan penyediaan makanan yang sehat dan bergizi itu kebiasaan makan yang teratur serta makan tidak berlebihan itu merupakan dasar bagi terpeliharanya kesehatan. Jadi kemampuan ekonomi yang rendah, jika rendah, makanan yang tidak sehat, kurang bergizi, kebiasaan makan yang tidak teratur, itu bisa atau yang makan makanan berlebihan, merokok, minum minuman keras, narkoba, dapat menurunkan kondisi kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai bentuk penyakit. Dan bahkan apabila dilakukan secara berlebihan dapat mengancam kehidupan. Seperti itu. Jadi itu hubungan ekonomi saya yang saya dapat dari sini, kondisi ekonomi. Itu, Bu. Terima kasih. Ya Bu, bagus Bu. Memang dipengaruhi. Kenapa dipengaruhi ekonomi kan? Ya iyalah, kalau ekonominya mapan, yang jelas kan pasti kebutuhannya kan Bu lebih mudah lagi didapatkan ya kan Bu? Iya, betul. Jadi makanya sangat berpengaruh. Jadi ada yang nampak usia dewasa muda itu kok nggak sehat ya? Ya kan kita lihat dari faktor ekonominya. Oh iyalah kurang gizi kan gitu tadi salah satu Ibu bilang tadi kan. Nah, itu memang salah satu masalah Bu. Jadi ada juga, tapi nggak juga ya Bu ya, dibilang makanan kurang gizi pun ya kita lihat ada juga orang yang keluarganya hanya mengkonsumsi ikan teri atau ikan asin, gemuk-gemuk juga kan gitu kan. Tapi gemuk itu kan belum tentu sehat, kan gitu ya Bu? Iya, iya. Ini macet-macet semua jadinya kita nih ya. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Bu Mila ya Bu. Mungkin udah dipertegas, kayaknya sudah jelas dipertegas oleh Ibu kita, Ibu dosen kita. Bagaimana dengan Ibu Mila Bu? Udah pas jawabannya? Iya Bu, sudah paham. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya Bu. Berat kali perjuangan kita nih Bu untuk pertemuan ke-6 ini. Cari Bu. Selanjutnya tadi Bu Mariana yang soal menurut ahli tadi bagaimana pendapat kelompok Ibu? Itu kan proses ya Bu ya, dari dia hanya bisa berpikir, selanjutnya bisa melaksanakan, kira-kira ngarah ke sana tuh Bu.
Dapat, Bu? Itu untuk Bu Nurjana itu tahap-tahap menuju pendewasaan ya Bu ya. Dari dia hanya bisa berpikir, bisa melakukan. Setelah melakukan dia bisa melaksanakan hal-hal mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira buruk. Ya, setelah dia melaksanakan dia bisa membedakan. Coba Bu Mariani, Bu Mariana ulang coba soalnya Bu. Ulang ya Bu ya. Menurut perkembangan kognitif merupakan transisi dari apa yang ingin saya ketahui menjadi baiknya saya menggunakan apa yang saya ketahui. Kemudian menjadi mengapa saya perlu tahu. Jadi pertanyaannya mengapa demikian gitu. Begitu tadi ya Bu? Iya. Itu dari berawal kan Bu, dari mulai dia melihat sesuatu kan Bu, penasaran kan? Setelah penasaran dia mencoba. Setelah dia merasakan apa yang dicobanya, itulah dia bisa membedakan. Macet semua. Oke Bu, kami mencoba ya Bu. Kayaknya tidak terdengar. Mana jaringan kita ini? Bu, jaringan kita pun bermasalah ya Bu. Ibu moderator, tutup aja Bu moderator. Lagi cari aplikasi yang bisa ini Pak, kompres PDF Pak. Karena kelompok satu kelompok sama Bu Edna Pak. Oh, masih berusaha juga? Iya. Ibu moderator. Bu, disuruh tutup persentasenya karena HP baterai Ibu itu udah lemah. Oh, mungkin Bu Mariana pun rusak jaringan, saya ambil alih ya. Baiklah, ya, demikianlah.
Iya, saya pun baru beli paket ini, mati lampu. Baru nyampe. Demikianlah penyajian makalah kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Kami mohon maaf dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak tahu kalau mau utang, kira yang membayar. Biasa belanja Pak. Enggak. Pernah lah hari itu dia sekali, kira ya dia bawa duit. Katanya, nanti lah dia kebayar ya, gitu. Untuk bilangnya, nanti lah kebayar ini ya. Katanya. Dia dulu nyawa di belakang, dekat Wak Nek. Bu, maaf ya Bu, saya terlempar. Bu dosen. Bu, maaf ya Bu. Bu, baterai saya lowbat total nih. Tolong ditutup Bu, presentasi kita Bu. Iya, maaf ya Bu, saya pun tadi terlempar Bu, jaringannya mati. Demikianlah mungkin hasil dari diskusi kita hari ini. Mungkin di sini kami masih banyak kekurangan. Mungkin ada beberapa kendala ya terjadi. Kami dari kelompok 5 mohon maaf kepada Bapak, Ibu kalian, juga terutama Ibu dosen. Kami mohon maaf Bu, cuma mungkin sampai disitulah batas kemampuan kami. Selebihnya kami kembalikan ke Ibu. Mungkin ada yang ingin diperbaiki oleh Ibu. Kami mohon dikoreksi juga. Terima kasih sama teman-teman yang udah memberi pertanyaan. Saya kembalikan dan saya tutup ya Bu. Saya kembalikan kepada Ibu dosen kita. Terima kasih ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 4 ya Bu ya, bukan kelompok 5 loh. Oke Bu. Oke, baik Bapak Ibu, karena kendala ini kita ya, aliran listrik mati ya, mungkin sama di Medan, karena kita sama-sama di Medan ya, mungkin kalau ada di daerah, bisa lah lain alasannya, tapi ini kebetulan kita satu daerah, jadi kita buka aja LMS ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan masih bisa terbuka itunya, maksudnya baterainya masih bisa, karena saya udah tanda silang ini. Jadi Ibu, Bapak Ibu tolong checklist dulu absen, karena itu hanya waktunya 2 jam itu checklist absennya. Untuk latihan, tadi udah saya jelaskan halamannya, jadi bisa Bapak Ibu kerjakan dulu. Untuk di kolom diskusi, kalau tidak sempat waktunya ini, maksudnya nggak sempat waktu baterainya, itu bisa kita lanjutkan nanti malam, karena biasa jam 6 udah hidup biasanya Bu ya, mudah-mudahan nggak sampai jam 6 lah hidup listriknya. Oke, ini udah sekarat kali Bu. Kita lanjut ke LMS dulu ya. Mati laptop saya.